semua keluarga. Silakan datang aja, mau ngapain aja, makan juga ada, tinggal cari tempatnya bersama rame-rame. Dibikin asik aja, mau pergi ke pantai, para kritis namanya. Kalau bingung mau makan, cari warung angkringan atau mau lesehan, semua pasti serba nyaman. Bikin happy ending, jangan dibikin pusing. Kalau mau keliling, gak usah pening-pening, semua pasti ada di kota ini. Keluar cemilan jadi sensasi, makan rekreasi, pasti kau gak bakal rugi. Jangan lupa mampir ke Kasongan, beraneka ragam kerajinan, terutama Gucci penuh hiasan kenangan. Beraneka ragam budaya, pasti kau menyukainya, pasti gak rugi jadinya, cumalah mampir aja. Rojo Taman Sari, nyaman di hati, bersih indah dan menawan. Coba kau lihat dan rasakan Kota Batu. Rojo Taman Sari, nyaman di hati, ayo semua datang ke sini, buktikan indahnya kota kami. Rojo Taman Sari, semboyan penuh arti, kota damai di hati, tak perlu dipungkiri, karena semua terbukti bersih indah dan menawan. Coba saja buktikan, mampir dan coba rasakan. Paling asik ke makam raja, cerita dahulu kala tentang semua cerita, begini tempatnya. Kalau mau yang lain, yang gak ngebosenin, coba seban aja nongkrong, yang pasti gak bikin bengong. Apalagi yang bikin asik, beli sepatu atau jaket kulit, beli di manding gak pakai kredit, semua asik, gaya mewah, beli aja ais dong. Semua serba, jangan pernah lupa mampir, betul kota di hari terakhir, semoga menyenangkan, betullah kota idaman. Jangan pernah kau lupakan, terusnya hari liburan yang bikin kamu asik, semua jadi fantastik, liburan menyenangkan yang pasti akan terkenal. Rojo Taman Sari, nyaman di hati, bersih indah dan menawan. Coba kau lihat dan rasakan Kota Batu. Rojo Taman Sari. Kita saksikan bersama dulu persembahan tari ongkek manis dan Sanggar Tani Kembang Sore Rendeng Kulon Timbul Harjo. Ongkek manis, ongkek manis, ongkek manis. Aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu, sehat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, Amal Leona Fulbi, saya dari SD Islam Al-Azhar. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Telur Emas Pengabul Segala Permintaan. Di jantung hutan 1000 tahun, hiduplah seekor rubah lucu yang bernama Reno. Reno terkenal dengan kecerdikannya yang seringkali menipu hewan lain di hutan demi keuntungannya sendiri. Suatu hari terkabarlah berita tentang adanya telur emas yang tersembunyi di puncak Gunung Kapur. Konon telur itu bisa mengabulkan segala permintaan. Dengan senang Reno bergegas mencari telur emas itu di puncak Gunung Kapur. Di tengah perjalanannya, Reno bertemu dengan petualang kuat yang bernama Bruno. Bruno juga mendengar tentang telur emas itu. Bruno juga memiliki tujuan yang sama. Reno dengan akal liciknya, ia mencoba mendekati Bruno dengan berpura-pura ramah. Hai Bruno sahabatku, sepertinya tujuan kita sama. Bagaimana jika kita bekerja sama? Dengan kekuatanmu dan kecerdikanku, pasti akan lebih mudah, kata Reno sambil tersenyum manis. Bruno yang mengaku setuju dengan tawaran Reno. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya mereka menemukan telur emas itu. Saat Bruno lengah, Reno dengan cepat mengambil telur emas itu. Reno pun langsung lari turun ke bukit. Bruno merasa marah dan tertipu. Ia mencoba mengejar Reno dengan geraman yang mengelegar. Tetapi dengan kelincahan Reno, ia pun berhasil kabur dari Bruno. Saat Reno sedang tertawa bahagia, ia tidak melihat ternyata di depannya ada jurang yang cukup dalam. Ia terpeleset dan telur emas itu jatuh dari tangannya. Telur emas itu menggelinding jatuh ke dalam jurang. Bruno yang tengah mengejarnya, ia hanya bisa menggelengkan kepala. Namun cerita tidak berakhir di situ saja. Beberapa hari berlalu. Datanglah seekor burung kecil yang bernama Pipit. Pipit menemukan sesuatu aneh di dasar jurang. Ternyata telur itu telah pecah. Dari dalamnya keluar bukan kekayaan atau kekuatan, melainkan ribuan benih-benih pohon emas yang berkilauan. Benih-benih itu terbawa angin menuju hutan dan tumbuh menjadikan hutan lebih kaya dan lebih terang dari sebelumnya. Reno dan Bruno yang tengah menyaksikan keajaiban tersebut, akhirnya mereka menyadari bahwa keserakahan dan niat buruk tidak akan membawa kebaikan. Kekayaan tidak ada artinya jika tidak mau berbagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi penampilan dari Ananda Amaleona Filulabi dari SD Islam Al-Azhar 38 Bantul.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bupati Bantul Bapak Abdul Muslim beserta Ibu tentunya sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Andes Muhammad Najib MSI beserta anggota. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul, ada Ibu Kapolres AKBP Novita Ekasari SH SIK MH dan Dim 0729 Bantul atau yang mewakili Kejari Bantul atau yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Bantul atau yang mewakili, yang kami hormati juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul beserta Bapak Asisten serta Kepala OPD, Ketua KPU Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, serta pemimpin cabang Bank PPD DIY Cabang Bantul, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja antara pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dan akan dilanjutkan dengan launching Bawaslu Corner. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama-sama nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa. Doa akan dipandu oleh Bapak Trubus Tri Mulyadi SAG dari Kemenak Bantul. Untuk itu kepada Bapak Trubus Tri Mulyadi SAG disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk doa kali ini, mohon maaf, izinkan kita memandu doa dengan cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bagimu segala puji dan syukur, Tuhan seluruh semesta alam. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami berdoa serta memohon pertolongan. Dengan rendah hati dan rasa tulus ikhlas dari lubuk hati yang dalam, kami haturkan rasa syukur kehadiratmu atas limpahan rahmat dan kasih sayangmu yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kita menyelenggarakan acara penandatanganan nota kesepahaman dan rencana kerja pemerintah Kabupaten Bantul dengan Bawaslu Kabupaten Bantul dan launching Bawaslu Corner dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan demokrasi dan politik di wilayah Kabupaten Bantul. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadikanlah peristiwa hari ini sebagai lambang keagungan, sebagai pertanda bahwa rahmat dan barokahmu selalu menyertai perjalanan kegiatan kami. Berilah kekuatan iman dan takwa kepada kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu bersyukur atas limpahan nikmat-Mu ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Mulia, perkenankan kami, pimpinan serta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk selalu istiqomah dan amanah di dalam membantu tugas pemerintah Kabupaten Bantul ini. Limpahkan taufik, hidayah dan maunah-Mu agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas yang Kau amanahkan kepada kami. Janganlah Engkau pikulkan di pundak kami beban yang berat, kecuali Engkau yang akan meringankannya. Jangan susahkan hati kami, kecuali Engkau yang membahagiakan kami. Jangan sempitkan hati kami, kecuali Engkaulah yang melapangkan dada kami. Dan janganlah Engkau jadikan rasa kesal di hati kami, kecuali Engkaulah yang mengikhlaskan hati kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, tunjukkanlah kepada kami kebaikan yang nyata, sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kemungkaran, sehingga kami dapat menghindarinya. Jagalah persatuan dan kesatuan di antara kami, sehingga kami mampu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini, membangun masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, aman, adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Tuhan kami yang kuasa terhadap segala sesuatunya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pendahulu kami, para pemimpin kami, para orang tua kami. Terimalah amal bakti dan ibadah kami, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Tugas yang sudah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari
Bu Kabupaten. Untuk itu kepada ANTMIP disilakan. Yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Bantul atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, yang kami hormati pimpinan cabang BPD DIY cabang Bantul Pak Fendi, yang kami hormati Bapak Asisten Kabupaten Bantul, Pak Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, dan Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Bantul atau yang mewakili, Bapak Ibu jajaran pimpinan Kepala OPD yang hadir pada kesempatan hari ini, yang berkenan hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, Pak Kabak, Kabom yang kami hormati, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama tentu pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa menghadiri kegiatan atau acara penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja antara pemerintah Kabupaten Bantul dengan Bawaslu Kabupaten Bantul. Kegiatan pada hari ini merupakan bagian dari respon aktif kami setelah beberapa waktu yang lalu ketika kami berdiskusi dengan Pak Bupati, ada kegelisahan berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi di generasi milenial. Akhirnya kemudian diskusi yang kita kembangkan pada saat itu kemudian kita diskusikan secara intens kepada Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul beserta jajaran, dan alhamdulillah respon dari Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dan jajaran ini luar biasa. Kemudian merespon aktif, dan juga dari pimpinan cabang BPD DIY Pak Fendi pada saat itu yang punya kepedulian yang sama untuk kemudian memberikan pendidikan demokrasi dan pendidikan politik sejak dini. Akhirnya kemudian kita rangkai diskusi-diskusi itu dalam konsep nota kesepakatan yang itu bagi kami, bagi Bawaslu Kabupaten Bantul merupakan bagian dari program pengawasan partisipatif. Bapak Ibu yang saya hormati, upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Bantul ini secara konkret kita namakan Bawaslu Corner. Bawaslu Corner ini adalah tempat, harapannya menjadi tempat untuk edukasi literasi, karena di sini ada Bunda Literasi ya. Edukasi literasi tentang demokrasi, edukasi literasi tentang politik, dan edukasi literasi tentang pemilu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami yakin dengan penempatan Bawaslu Corner di Perpustakaan Bantul itu akan menjadi magnet tersendiri. Beberapa waktu yang lalu ketika kita koordinasi dengan Pak Kepala Dinas dengan Bapak Ibu jajaran di Dinas Perpustakaan, tingkat kunjungan di perpustakaan ini cukup tinggi. Sehari mencapai 300 orang ya Pak Kepala Dinas. Nah tentu dengan tingkat kunjungan yang tinggi ini menjadi peluang kita bersama untuk bersinergi membangun kepedulian demokrasi dan pendidikan politik ini lebih dekat dengan masyarakat. Tentu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kami mengaturkan terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Bantul, Bapak Bupati dan jajaran yang telah berkenan untuk membangun kolaborasi dengan kami meskipun sudah selesai pemilu dan pilkada gitu ya. Tapi kolaborasi ini tetap bisa kita lanjutkan. Terima kasih juga kepada BPD DIY melalui Pak Fendi atas supportnya
di tengah-tengah efisiensi anggaran Bapak Ibu sekalian, Bawaslu ini juga terkena efisiensi anggaran Pak Bupati. Jadi kita bisa menginisiasi sebuah program yang luar biasa. Tentu ini adalah bagian dari kolaborasi positif antara kami dengan pemerintah Kabupaten Bantul, terkhusus Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan juga dari pimpinan cabang BPD-DIY Kabupaten Bantul. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kami tentu berharap Bawaslu Corner ini menjadi bagian dari keunggulan pemerintah daerah Kabupaten Bantul ke depan, khususnya dalam pendidikan demokrasi dan pendidikan politik di masyarakat. Terima kasih, banyak hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Najib MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan saudara tua saya Bupati Bantul, Mas Halil Muslih bersama Mbak Emi. Yang saya hormati, saya muliakan segenap forum pimpinan daerah Kabupaten Bantul, ada dari Kapolres, dari Kejaksaan Tinggi, dari Kodim, ya, dan dari DPRD dihadiri oleh Ketua Komisi A. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat-sahabat saya dari Bawaslu DIY, hadir Mbak Ubi Lina dan juga Mbak Supriyamati. Yang saya hormati tuan rumah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Yang saya hormati, saya muliakan juga pimpinan cabang BPD-DIY. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini. Momentum penting terkait sinergi kolaborasi antar lembaga untuk bersama-sama membangun demokrasi di Bantul. Saya bangga menjadi warga Bantul, apalagi akhir-akhir ini mengalami kemajuan luar biasa. Tentu hari ini adalah momentum Bantul menambah satu lagi poin yang nanti bisa dijual ini Mas Halim, ya, disampaikan ke nasional. Kalau Pemda Bantul juga punya concern di isu demokrasi lewat Bawaslu Corner ini. Tentu kami berharap Bawaslu Corner tidak hanya kemudian hadir di lonceng. Yang tidak kalah penting adalah merawat dan kemudian menumbuhkan sebagai sebuah forum, sebagai sebuah media literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya berdemokrasi dengan baik. Dan karena ini Bawaslu, saya titip Mas Didi, jangan lupa membangun kesadaran terkait dengan peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Pemilu harus menjadi milik kita semuanya. Karena itu peningkatan pemahaman, membangun kesadaran tidak hanya tugas Bawaslu, tugas KPU, namun juga tugas kita semuanya termasuk pemerintah daerah. Kalau pemilu kita berhasil dengan baik, demokrasi berkembang dengan baik, yang untung juga Pemda. Ketika masyarakatnya semakin terliterasi, semakin sadar hukum, semakin tertib hukum, maka yang untung juga kita semuanya. Karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dari berbagai lembaga yang ada untuk ikut nyengkuyung hadirnya corner Bawaslu ini. Tentu kami tidak ingin kalau hari ini dikatakan 300 orang datang ke kantor ini, dengan hadirnya Bawaslu corner justru akan membuat tidak menarik bagi masyarakat untuk hadir. Tapi kami ingin tambahan satu poin ini akan mampu meningkatkan ketertarikan publik untuk datang ke sini. Tentu ini bukan hanya tugas Bawaslu Bantul, namun tugas kita semuanya. Karena itu dukungan dari Bank BPD, dukungan dari Pemda Bantul tidak cukup untuk lonceng hari ini. Kita tunggu untuk dukungan tahap-tahap berikutnya kaitannya dengan pengembangan perawatan dari Bawaslu Corner itu. Ini yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberikan arahan serta sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bupati Bantul. Untuk itu kepada Bapak Abdul Halim Musli disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Berlandes Muhammad Najib MSI, beserta para anggota, Ibu Umi Iliyina SHMH, juga Ibu Sutrisno Wati SHMH MBSI. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Bapak Didi Joko Nugroho, beserta seluruh jajaran Bawaslu Bantul. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Bantul, Bapak Doni Kristanto. Yang saya hormati Kepala Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY, Ibu Dewi Ambarwati SSOS MAP. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul, hadir di tengah kita Kapolres Bantul Bunda AKBP Novita Ekasari SH SIK MH. Yang saya hormati Komandan Kodim Bantul yang diwakili oleh Kapten Arif Edi Wasito, juga perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Bunda Literasi Kabupaten Bantul, ini harus saya sebut, tidak boleh kelewatan, kalau kelewatan ini urusannya panjang. Bunda Eni Masruroh Abdul Halim Musli, perkenalkan mantan pacar saya. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Bapak Sukresna Dwi Susanto. Yang saya hormati, ini kebalik, Pak Sekda Kabupaten Bantul beserta para asisten, para pimpinan OPD. Yang saya hormati Kepala Cabang Bank BPD DIY Bapak Fendi Muryawan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Nugroho Eko Setianto SSOS MM. Yang saya hormati yang saya hormati perwakilan KPU Bantul Ibu Wuri Rahmawati MSC. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang cerah ini kembali kita dipertemukan di sini di Gedung Perpustakaan Kabupaten Bantul yang belum lama kita resmikan untuk mengikuti dan menjadi saksi penandatanganan MOU dan rencana kerja serta launching Bawaslu Corner di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bantul dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu Kabupaten Bantul atas inisiatif dan gagasan yang sangat baik ini, sehingga terjalin MOU dan kerjasama untuk meningkatkan literasi demokrasi melalui Bawaslu Corner. Ibu bapak dan hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu saya diundang di Jakarta untuk memberikan kontribusi atas wacana perubahan sistem pendidikan nasional. Dalam forum itu
para peserta mendapatkan paparan dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian yang menyampaikan secara meyakinkan berdasarkan data-data statistik dunia, ketika kemakmuran negara-negara itu di-overlay dengan kualitas pendidikan, itu ada hubungan yang positif antara kualitas pendidikan dengan kemakmuran suatu bangsa. Bangsa yang pendidikannya bagus itu kok dilalah secara statistik, itu kemakmurannya tinggi yang dihitung dengan pendapatan per kapita rakyatnya. Jadi pendidikan berhubungan secara positif dengan kemakmuran. Mari kita telusuri pendidikan. Substansi pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah literasi. Dan berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi itu didefinisikan sebagai berikut. Ini menurut Kementerian Pendidikan, yaitu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas melalui aktivitas membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Jadi kemakmuran ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ditentukan dengan indeks atau tingkat literasi sebuah bangsa. Dan literasi ini macam-macam. Ada literasi keuangan, literasi ekonomi, literasi teknologi. Dan hari ini kita ingin menguatkan literasi demokrasi dan pemilu di Kabupaten Bantul melalui Bawaslu Corner. Tentu ini ikhtiar yang sangat mulia yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Bantul, sehingga masyarakat Bantul, terutama generasi muda kita, terutama Gen Z dan Gen Alpha kita, di mana tahun 2029 Gen Z itu mendominasi jumlah pemilih di Indonesia termasuk Kabupaten Bantul. Gen X seperti saya ini semakin langka, jumlahnya semakin kecil, apalagi baby boomer sebelum saya itu semakin kecil. Di Gen X jumlahnya semakin kecil. Kalau Bu Kapolres ini Gen Z kayaknya. Jadi Gen Z itu nanti di tahun 2029 sudah diproyeksikan oleh BPS itu pemilih yang terbesar. Maka untuk mempersiapkan kualitas demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Bantul, ada relevansinya yang kuat kalau Bawaslu Corner ini nanti memberikan penguatan literasi demokrasi dan politik, terutama bagi Gen Z dan Gen milenial. Ibu bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, memahami demokrasi ini tentu harus melalui proses literasi, karena disinyalir bahwa pemahaman demokrasi dan politik generasi muda kita itu menurun dibanding generasi terdahulu. Mungkin kita Gen X ini ya, yang Gen X itu waktu sekolah dulu itu disuruh menghafalkan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Hampir seluruh siswa itu hafal. Ya, hampir seluruh siswa itu hafal. Bahkan saat itu ada disuruh menghafalkan butir-butir Pancasila, menghafalkan seluruh nama menteri kabinet pembangunan, Kosmas Batubara, Menteri Tenaga Kerja, Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup itu. Nah, sehingga anak-anak dulu, generasi dulu itu literasi tentang politik dan pemerintahan itu lebih baik dibanding anak-anak kita. Oleh karenanya kehadiran Bawaslu Corner di perpustakaan ini sungguh sangat relevan dengan kebutuhan kita untuk memberikan pendidikan demokrasi dan politik
pemerintahan kepada generasi kita, calon pemimpin bangsa di masa depan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, tentu keberadaan Bawaslu Corner ini nanti akan menambah nilai atau value tidak hanya bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip saja, tetapi bagi pemerintah Kabupaten Bantul dan bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Oleh karenanya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bawaslu atas gagasan ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita dukung dan kita sosialisasikan ke masyarakat luas, sehingga tujuan dari Bawaslu Corner ini insya Allah akan tercapai. Kiranya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan pertama yaitu penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang pengembangan pengawasan partisipatif melalui pendidikan demokrasi di Kabupaten Bantul. Begitu pihak pertama, Bapak Bupati Bantul, mohon izin. Selanjutnya pihak kedua, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Baik, cukup. Selanjutnya penandatanganan surat kuasa. Pertama Bapak Bupati Bantul. Selanjutnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsipan Kabupaten Bantul. Dan untuk penandatanganan yang ketiga yaitu rencana kerja antara pemerintah Kabupaten Bantul dan Bawaslu Kabupaten Bantul tentang pembentukan Bawaslu Corner pada Perpustakaan Kabupaten Bantul. Sebagai pihak pertama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya pihak kedua dari Bawaslu Kabupaten Bantul. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak. Dan untuk foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Selamat datang Bapak Bupati, kembali lagi berjumpa lagi dengan saya di sesi kedua Pak Bupati. Saudara-saudara sekalian, dengan senantiasa mengharap petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bawaslu Corner di Gedung Perpustakaan Kabupaten Bantul. Dengan ini saya nyatakan diresmikan.
Korner pada kesempatan pagi siang hari ini. Setelah ini tamu undangan yang mungkin masih berkenan untuk menikmati mobil bisa dibawa seperti mobil transit ke depan. Ayo belajar berdemokrasi yang baik, ya, membaca buku-buku, menemukan informasi penting di Bawaslu Korner di gedung perpustakaan daerah Kabupaten Bandung. Ya, alhamdulillah kita bisa membangun atau membuka Bawaslu bersama dengan pemerintah Kabupaten Bandung, tentunya dengan dinas perpustakaan. Proses ini atau Bawaslu Korner ini ke depan akan menjadi tempat untuk kemudian Bawaslu menyampaikan semua hasil-hasil pengawasannya, Bawaslu menyampaikan semua berkaitan dengan literatur demokrasi atau literatur kepemiluan, dengan harapan nanti melalui Bawaslu Korner ini menjadi bagian dari proses untuk belajar, sehingga masyarakat Kabupaten Bantul itu lebih peduli, ya, lebih aware terhadap tahapan-tahapan demokrasi, terhadap kontestasi demokrasi, baik itu yang ada di daerah maupun yang ada di nasional. Melanjutkan Bapak, di Bawaslu Korner ini terdapat beberapa koleksi buku yang terdiri dari buku-buku laporan pengawasan dari periode-periode sebelumnya dari masa kemudian terutama laporan terkait pengawasan pemilu dan pilkada 2024. Nah, selain itu di Bawaslu Korner ini kami juga menyediakan beberapa buku teori demokrasi dan politik serta kepemiluan. Selain itu kami juga menyediakan beberapa buletin dan juga kami menyediakan beberapa buku hasil pengawasan berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Nah, ini berguna untuk bagi pengunjung kalau ingin mengetahui bagaimana dinamika pemilu, bagaimana dinamika pilkada di berbagai. Kami juga menyediakan konten digital yang bisa diakses melalui Smart TV yang isinya adalah profil Bawaslu, kemudian sejarah Bawaslu dan atau sejarah pengawasan dari masa ke masa, dan juga beberapa playlist atau kolase, ya, foto-foto aktivitas pengawasan baik pengawasan pemilu maupun pilkada. Selain itu di sekitar Bawaslu Korner ini kami juga menyediakan beberapa kolase foto pengawasan, terutama pengawasan pada saat pemilu dan pilkada. Konten yang terintegrasi dengan aplikasi Bantul Pintar, ya, yang